Nabi pulang dan berkata di rumahnya, "Bu, kedinginan saya, kesian, selimuti saya." Bu, kira-kira kalau ibu 3 hari suami pergi, pulang tidak ada kabar. Selama pergi tidak ada kabar, pulang kedinginan. Lalu berkata ibu, "Selimuti saya." Kira-kira apa jawaban ibu? Hah? Langsung dikasih selimut? Tidak, diinterogasi dulu. Dari mana kok? 3 hari menghilang, tiba-tiba dingin. Polekega kok? Mana itu HP-mu? Periksa dulu. Khadijah tidak. Pulang Nabi, kedinginan, Nabi bersabda, "Selimuti saya." Khadijah dengan tegas menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya. Waktu yang sangat ringkas ini kita akan bercerita tentang sejarah Nabi. 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Bayangkan, dek gagan itembokna, tidak pernah dilihat wajah bapaknya. Bersama ibunya cuma 2 tahun saja. 2 tahun saja 4 hari bersama ibunya. Masya Allah. Pindah dari kakeknya, pamannya, kemudian hidup dalam keadaan miskin. Masya Allah, dihina, dimaki, diusir dari kampungnya. Masya Allah, diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri. Siapa yang perangi? Sepupu satu kalinya sendiri. Siapa yang menghinanya? Satu kampungnya. Tapi luar biasa, dalam keadaan tekanan seperti itu, dalam tekanan penderitaan seperti itu, dalam himpitan ekonomi miskin seperti itu, meskipun tidak pasang baleho, tidak pernah bikin medsos, tidak pernah punya Facebook, tidak pernah punya Twitter, tapi alhamdulillah bisa menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Bayangkan, bukan hanya umatnya yang akui, umat lain pun mengakuinya, non muslim pun mengakuinya. Woi, ndak usah lihat itu yang masuk dari pintu, lihat saya. Ndak usah lihat yang pintu masuk dari itu. Makanya lain kali kalau mau di depan cepat datang, supaya tidak mengganggu konsentrasi. Nah, itu bagian dari godaan setan. Saya karena kalau ceramah ada kegiatan lain tersinggung saya. Coba buka jendela, buka lewat pintu. Cocok ini? Buka jendela. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berhasil menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya. Kalau umatnya saja akui ya wajar, tapi ini luar biasa. Kenapa? Diakui mereka yang tidak umatnya. Siapa? Ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan umat Islam, tapi siapa yang menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat wajah bapaknya, tapi berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, usia beliau masih 2 bulan dalam kandungan, wafat bapaknya. Kemudian usia 4 hari setelah melahirkan, keluar dari rahim ibunya, diambil sama ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Dari Halimatus Sa'diyah balik usia 4 tahun, kembali ke ibunya, pergi ziarah kubur. Nah, pergi ziarah kubur bersama ibunya, ini maknanya tidak dilarang ziarah kubur. Boleh pergi ziarah kubur dengan catatan tidak meminta-minta di kuburan. Ya, boleh ziarah kubur. Saya ulang, Islam tidak melarang ziarah kubur dengan catatan datang ziarah kubur tujuannya satu, bahwa kita betul-betul juga akan meninggal, mengingat kematian. Tujuan kedua, menghindari fitnah dunia. Apa maksudnya? Jangan sampai rumah kita mewah di Samarinda seberang, rumah kita ada mobil parkir 3, begitu lewat orang di kuburannya bapak kita, rumputnya tinggi,
makamnya, nisannya bengkok, sudah runtuh pasirnya, sehingga menjadi fitnah dunia. Orang berkata, wih, kasihannya ini orang meninggal, rumahnya anaknya mewahnya, bagusnya rumahnya anaknya, ternyata tidak terurus kuburannya bapaknya. Itu tujuannya ziarah kubur. Jadi jangan lagi pergi minta-minta. Biasa kita itu dulu Riolo Romai. Kalau selesai pengantin, kita pakai baju kemeja putih, pakai songkok baru, pakai lipat sabbe. Sama itu istrinya pergi ziarah kubur, ditemani bapaknya. Baru duduk di depan kubur, nah bilang bapaknya, oh ambo, katu kasih anakmu pure boting, illo doang ngikasih masempo dan lekna, beleng-beleng. Kenapa ada orang mati doakan orang hidup? Orang hidup doakan orang mati. Tidak boleh orang minta-minta sama orang meninggal, itu sudah mati. Ya, ada yang lebih parah. Dia bilang apa? Ada tahu kembarnya buaya. Mana ada orang manusia kembar buaya? Kalau manusia jadi buaya darat, mungkin ada. Ya, tidak boleh itu percaya begitu ada orang kembar binatang. Tidak ada itu. Ya, nah sudah ziarah kubur Nabi, pulang di desa bernama Afwa, sakit ibu beliau, lalu meninggallah Siti Aminah di desa Afwa itu. Yatim Nabi. Usia Nabi yatim diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib, usia 6 tahun. Sampai usia 8 tahun meninggal lagi, kasihan kakeknya. Coba bayangkan, tidak pernah dilihat bapaknya. Usia 6 tahun meninggal ibunya. Meninggal lagi kakeknya usia 8 tahun. Diambil oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Siapa nama pamannya? Abu Talib. Diambil sama pamannya. Usia 12 tahun Nabi mulai berdagang. Nabi dagang bersama dengan pamannya. Beliau pergi ke Syam. Itulah Syria sekarang. Yang dihina, yang perang sekarang, penduduknya pergi mengungsi. Bapak-bapak kalau cinta kepada Nabi, malam ini sedekahlah untuk membantu orang-orang Syam. Sampai di negeri Syam, ada seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian. Namanya pendeta Bukhaira. Ya, pendeta ini punya informasi menurut Injil. Injil menjelaskan ada 3 tanda kenabian. Satu, dia lihat, ini kemana ini anak muda di atas onta? Ada awan melindunginya. Awan, anak muda di atas onta ke kanan, awan ke kanan. Dia ke kiri, awan ke kiri. Pendeta Bukhaira berkata, ini tanda-tanda Nabi ini. Tanda-tanda Nabi. Akhirnya apa? Dia panggil Abu Talib. Abu Talib, sini dulu. Agak cepok. Tentu dalam buku tidak ada capok. Ini bahasa Bugis. Karena sini saya dengar banyak orang Bugis toh. Nah, luar biasa ini orang Bugis. Banyak. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis, Pak. Saya ke Biduk-Biduk banyak orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang Sumatera banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah Sarawak banyak orang Bugis. Sebegitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Tanya Pak Kapolsek. Bercanda ya, bercanda Pak ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, dipanggil. Penasaran ini pendeta Bukhaira. Lalu dia tanya, Abu Talib, siapa namanya ini? Kemanakanmu? Muhammad. Dia bilang, cocok. Tanda kenabian yang kedua, namanya Ahmad. Menurut Injil. Dia penasaran. Akhirnya apa? Dia mau lihat tanda kelahirannya. Ada di belakangnya Baba. Tahu jaki Baba tuh? Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Yang penting kalau orang bilang Baba, nah tahu mintu. Baba. Oh dia lihat, ini Nabi ini. Lalu pendeta Bukhaira berkata, Abu Talib, palisu siga anuremu. Kembalikan cepat ini kemanakanmu. Kalau didapat orang Yahudi, dia bunuh. Lama dia tunggu ini orang Yahudi. Akhirnya apa? Nabi beserta pamannya. Waktu itu belum jadi Rasul, kembali tidak melanjutkan perjalanannya. Masya Allah. Usia 25 tahun. Bekerja sama Siti Khadijah. Bangsawan kaya, perempuan janda, sudah 2 kali janda. Akhirnya apa? Menikah dengan Siti Khadijah. Rasulullah umurnya 25 tahun, Khadijah umurnya 40 tahun. Nikah. Setelah menikah, alhamdulillah dikaruniai anak. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Saya kasih lagi hadiah, kasih keluar lagi. Keluar kembali. Siapa?
Hah? Ruqayyah. Salah. Siapa? Hah? Siti Fatimah. Salah. Siapa? Siapa? Ah, sini. Foto cepat. Ya, sebelum jawab pertanyaannya Pak Ustadz, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Apa? Jawab memang aku. Selama uangku ini. Siapa namanya? Lain kali kalau ada begitu dek, sebut kau saja, sembarang kau sebut, belum tentu ini orang tahu, tahu juga. Siapa namanya anak pertamanya Nabi? Qasim. Qasim. Makanya Nabi juga disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim. Hadiah. Beda tuannya Ustaz dengan uang Kapolsek? Beda rasanya, bos. Dah ibu bapak. Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Berapa? Dua. Tiga. Berapa? Angkat tangan. Siapa? Berapa? Berapa? Mana? Terlalu jauh ibu. Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Anak muda ini. Berapa anaknya Nabi? Berapa? Tidak ada yang tahu. 7. Karena jauh sekali ibu tidak dapat hadiah. Hadiahnya dari Allah ya. 7 anak Nabi. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Ayo. Siapa yang tahu? 3 laki-laki, 4 perempuan. Ambil hadiahnya. Cepat. Wih, cepat. Jangan juga lama-lama, bapak kena syuting. Ya, berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Jumlahnya 7. Dari anak? Sebutkan namanya. Sebut siapa nama mamanya? Siapa nama mamanya ini yang 7 laki-laki 7 anak Rasulullah? Ya? Nama mamanya? Nama mamanya. Jadi nama mamanya Khadijah. 6. Yang 1 anak bungsunya dari ibunya beda, dari istri beliau Rasulullah yang hadiah dari Raja Mesir. Dikasih nama anak terakhirnya namanya Ibrahim, meninggal usia 11 bulan. Silakan hadiahnya. Oke. Ya, alembo tu melampir sungakmu. Monggo. Hatur nuwun. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Usia Nabi setelah menikah 40 tahun. Usia Nabi kemudian 40 tahun. Dia mulai gelisah. Kenapa ini orang Mekah menyembah batu? Kenapa menyembah patung? Nabi gelisah. Ini yang disebut kepekaan sosial. Kasihan dia lihat. Kenapa ini kodong sekampungku na batu na sembah? Akhirnya apa? Nabi selalu merenung di gua. Siapa yang tahu nama guanya? Siapa? Gua Hira, semua tahu, jadi tidak dikasih hadiah. Merenung Nabi di Gua Hira. Akhirnya pada malam 17 Ramadan dipeluk Nabi. Iqra, baca. Nabi bilang, saya tidak tahu membaca. Baca, saya tidak tahu membaca. Akhirnya Nabi ketiga kalinya lalu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu. Akhirnya apa? Dilantiklah Nabi menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Pulang dari menerima wahyu, pulang dari itu, kemudian Nabi sampai ke rumah beliau. Habib. Habib Anas, sudah lapor? Wih, sana. Nah, ibu saudara-saudara sekalian, usia 40 tahun. Lalu Nabi pulang. Dengar baik-baik, ini yang penting. Nabi pulang dan berkata di rumahnya, Bu, kedinginan saya, kesian, selimuti saya. Bu, kira-kira kalau ibu 3 hari suami pergi, pulang tidak ada kabar. Selama pergi tidak ada kabar, pulang kedinginan.
Lalu berkata, ibu selimuti saya. Kira-kira apa jawaban ibu? Hah? Langsung dikasih selimut? Tidak, diinterogasi dulu. Dari mana kok? 3 hari menghilang, tiba-tiba dingin. Boleh kega kok? Mana itu HP-mu? Periksa dulu. Khadijah tidak. Pulang Nabi, kedinginan, Nabi bersabda, selimuti saya. Khadijah dengan tegas menjawab, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Hikmah maulid pertama, ibu-ibu kalau mau mencintai Rasulullah, maka cintai Rasulullah dengan cara apa? Hilangkan sangka buruk kepada suami. Banyak rumah tangga yang berantakan, kenapa? Karena selalu sangka buruk sama suaminya. Telepon suaminya dari pagi sampai malam tidak ada jawaban. Sangka buruk, pasti ada cewek di sampingnya. Telepon suaminya tidak dijawab, sangka buruk, pasti dia lagi ngambek ini. Jangan, bersangka baiklah. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik. Oh, mungkin HP-nya dilupa di jok mobil. Oh, mungkin suamiku lagi sholat duha. Oh, mungkin suamiku lagi menghadap sama bos. Maka berhentilah bersangka buruk, karena tidak ada sangka buruk yang baik. Tidak ada baiknya sangka buruk. Hikmah maulid, berhentilah sangka buruk kepada sesama manusia, terutama dalam rumah tangga. Sangka baik saja. Tiba-tiba ibu lagi di rumah ngaji, masuk SMS, bu, saya lihat suami tak bonceng cewek. Maka kalau dia wanita muslimah yang baik, maka dia jawab, alhamdulillah, berarti suami saya dapat rezeki. Dia bilang lagi yang kirim, kok bisa? Karena suamiku tukang ojek, jadi pantas dia pantas. Tenang perasaan. Berhenti sangka buruk. Tidak ada baiknya sangka buruk. Berdoa pun tidak boleh sangka buruk kepada Allah. Saya kenapa 3 tahun ini berdoa, kok tidak dikabulkan doaku? Percaya bahwa apa yang Bapak minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi pedagang yang sukses. Allah tahu kalau ibu jadi pedagang yang sukses, ibu sombong, tidak datang ke masjid, maka Allah senang. Biarlah ibu tetap miskin supaya datang ke masjid. Saya dulu daftar tentara. Tes fisik tidak lulus, Pak. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ya Allah, kenapa kok lahirkan saya dalam keadaan pendek? Aku tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Tidak lulus saya, Pak. Temanku lulus polisi. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat, pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramaiku semua. Sangka baik, jangan sangka buruk. Saya 2013 ikut Pilwali Makassar. Dia bilang orang, kalah ki Ustaz? Tidak. Siapa bilang saya kalah? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Sangka baik. Saya tidak pernah sangka buruk. Alhamdulillah, dengan tidak terpilih di sana, saya bisa kemana-mana ceramah. Baru lagi saya pulang dari Jepang. Sebelumnya dari Amerika. Sebelumnya dari Itali. Tahu Itali? Tahu Itali? Tahu? Tahu? Ah? Tahu? Tahu Itali? Itu sampingnya. Coba luar biasa. Dengan begitu Allah kasih yang terbaik. Maka hikmah maulid ini, berhentilah sangka buruk, sangka baik kepada Allah, kepada sesama manusia, terutama dalam rumah tangga. Jangan ada sangka buruk. Ada sesuatu, bawa ke sangka baiknya. Kenapa suamiku ini 2 hari saya telepon tidak aktif HP-nya? Sangka baik. Oh, kasihan barangkali HP-nya dicuri orang. Tenang perasaan. Kenapa ini orang dari tadi saya hubungi tidak ada? Oh, sangka baik. Oh, mungkin dia sibuk. Insya Allah orang yang sangka baik tidak rusak hatinya. Hati yang bersih akan baik, dia punya hidup dunia akhirat. Sudah naik. Kemudian Nabi ada yang tanya, Ustadz, Nabi itu kan tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Apa dia bodoh? Tidak. Tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidak identik dengan bodoh. Kenapa? Banyak orang dulu, Pak, termasuk nenekku, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi jago berdagang. Coba. Banyak orang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tapi nah hafal itu uang. Nah tahu. 10.000 ini, 20.000, dia tahu. Berarti tidak tahu membaca, tidak berarti bodoh. Rasulullah tidak tahu membaca,
tidak tahu menulis. Apa hikmahnya? Untuk menghindari fitnah bahwa Quran itu karya dan tulisannya Muhammad. Mereka mau menuduh bahwa Quran itu karya Muhammad, Quran itu witilan Muhammad. Mereka tidak bisa lakukan tuduhan itu. Kenapa? Terbukti dalam sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca dan menulis. Tapi apa dia bodoh? Tidak. Mana buktinya? Pada usia beliau 36 tahun, belum jadi nabi, terjadi pertengkaran di Mekah. Apa judul pertengkarannya? Ka'bah dipugar. Di Ka'bah itu ada batu Hajar Aswad. Hajar Aswad ini diturunkan. Selesai dipugar Ka'bah, mereka bertengkar. Kata Bani Adi, saya lebih berhak kasih naik ini batu Hajar Aswad. Kata Bani Auf, saya lebih berhak. 4 suku. Akhirnya 3 hari 3 malam tidak ada keputusan. Sampai hari ke-6 baru ada keputusan. Apa keputusannya? Begini, besok kita lihat siapa manusia pertama yang lewat di pintu masjid. Itulah yang kita suruh untuk tunjuk siapa yang angkat ini batu. Setuju? Setuju. Akhirnya tunggu. Ternyata besok siapa yang lewat di pintu itu? Dialah Muhammad yang digelari orang Makkah Al-Amin, yang terpercaya. Oh, langsung dia bilang orang Makkah, cocok nih. Dek nana salah. Iya na cocok nih. Ini orang jujur ini, tidak pernah salah-salah bicaranya ini. Baik, ya Muhammad, kami ini ceritakan, kami ini berhari-hari bertengkar, tidak sepakat untuk mengangkat baju Hajar Aswad ini. Menurutmu siapa yang lebih berhak? Nabi lalu membuka serbannya. Tahu serban? Tahu serban? Dia buka serbannya. Berapa sudutnya serban? 4 sudut. Lalu Nabi buka, hamparkan serbannya. Lalu semua kepala suku yang 4, tabe, pegang sini. Kabe, pegang sini. Tabe, pegang sini. Sama-sama kepala suku pegang 4 suku. Lalu Nabi bersabda, daripada sampean ribut, biar saya yang angkat ini batu, kasih masuk di serban. Lalu 1, 2, 3 angkat rame-rame. Selesai itu dari bilang Nabi, ayo tempel masing-masing, pegang semua tangannya, tempel. Selesai masalah, tidak ada masalah. Ini namanya menyelesaikan konflik dengan menguntungkan semua belah. Artinya apa? Rasulullah itu cerdas, buktinya bisa mengatasi konflik tanpa ada yang merasa tersinggung. Berarti kalau kita cinta sama Nabi pada malam ini, anak tak kasih sekolah tinggi-tinggi. Ustadz, bagaimana mau sekolah Ustadz? Bapaknya hanya petani. Bapaknya petani, tapi Tuhannya bapaknya maha kaya. Nonton Bapak? Sudah itu kau nonton? Jangan lupa like and share.